nemenin suami di Doha gitu. Soalnya kan kemarin waktu awal tahun aku malah kerja, jadi waktu suamiku cuti malah nganterin aku kerja. Jadi gantian, waktu suamiku udah kerja aku nemenin dia, jadi gitu aja terus anter-anteran. LDR ya. Nah, berapa lama? Kemarin sekitar 2 mingguan ya aku di sana. Alhamdulillah bener-bener nikmat banget karena cuacanya juga lagi winter. Jadi makin mesra untuk ada yang meluk ya. Ini pertama kalinya ke Doha tuh? Udah beberapa kali sih, tapi biasanya kan kalau ke Doha itu karena lagi cuacanya panas, bener-bener aku fokus ngurusin bojo aja. Kalaupun jalan nggak banyak tempat yang aku datengin. Tapi karena kemarin lagi winter, cuacanya juga enak, mendukung. Mas Indra juga banyak liburnya kemarin, jadi bener-bener bisa fokus, jalan-jalannya tuh bisa fokus banget. Kayak unforgettable moment banget sih gitu. Kenapa bisa disebut unforgettable? Mungkin apa? Mungkin karena pertama memang aku cita-cita banget bisa stay di Doha seperti itu. Jadi terus kemudian aku banyak tempat-tempat wisata yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Sebenarnya bukan masalah di mananya, sama siapanya itu sebenarnya. Apa yang paling membuat Teteh ketagihan sana datang ke Doha dan pengen punya cita-cita? Yang pertama dulu memang aku dari 18 tahun lalu memang aku pengen banget tinggal di Timur Tengah gitu. Kayak suasananya itu memang sesuai banget ya dengan kepercayaan aku gitu ya. Di sana itu banyak warga muslimnya juga kan. Terus kemudian ditambah lagi mau umroh juga deket. Insya Allah nanti kita ini mau puasaan. Sorry ini kok ini jangan tolong sorry. Iya boleh. Mau puasaan nanti insya Allah kalau cutinya Mas Hendra dapet, kita mau umroh dulu kayak gitu. Jadi ya senang sih. Terus kedua karena ada suami. Kalau nggak ada suami mau datengin gimana tuh gitu, paling cuma buat liburan doang. Tapi karena ada suami tugas di sana, jadi tugasnya lebih ke yang sebagai seorang istri kita juga harus tahu kodratnya ya. Gak cuma aku aktivitas di sini, tapi aku juga harus ngurusin bojo. Kak Fitri kan artinya sudah lama ya menikah dan rumah tangganya juga jauh dari gosip. Amin. Nah, bagaimana menanggapi artinya kembali lagi kayak pilot yang bermain di belakang, seperti itu gimana? Sebenarnya dekat. Ini. Ya. Sebenarnya isu-isu seperti itu, isu ya affair antara pilot dan cabin itu udah lama ya seperti itu. Cuma memang karena sekarang ini kan media sosial kan banyak ya yang langsung gercep kayak gitu, jadi akhirnya makin viral dan rame. Sebenarnya mah dari dulu juga ada, cuma kan bagaimana kitanya. Dan memang kenapa bilang oknum? Karena nggak semuanya. Jangan menyamaratakan, karena memang kan banyak juga pilot dan juga cabin crew yang niatnya emang benar-benar untuk rumah Keluarga. Jadi nggak semuanya, karena selama pekerjaan yang mengharuskan interaksi lawan jenis itu resiko untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu kan banyak banget ya. Jadi aku rasa nggak hanya di dunia penerbangan sih. Kayak kakak aku kan dulu, yang kakak aku nomor 3 kan pernah jadi karyawan. Itu pun juga banyak kayak gitu. Godaan ya? Di dunia kantoran ibaratnya itu banyak. Tapi kamu sendiri ada kok sebuah komitmen nggak sih terhadap kepada Ya pasti dong. Kalau komitmen pasti. Kalau nggak komitmen aku nggak sampai 18 tahun bersama ya kayak gitu. Dan yang pasti karena aku sama Mas Hendra niatnya adalah nikah karena Allah kayak gitu. Jadi ya aku sama Mas Hendra tanggung jawabnya sama Tuhan. Ibaratnya kalau kita berdua itu kan punya lingkungan pekerjaan, resikonya juga besar. Aku pun juga besar dengan ketemu dengan klien, ketemu dengan teman yang ya good looking dan segala macam, yang kaya raya dan segala sultan. Tapi kan tergantung bagaimana kitanya kan, gitu aja sih. Dan komitmennya adalah seberat-beratnya masalah dalam rumah tangga ya harus kita selesaikan bersama. Oke, mungkin ada pesan nggak sih untuk para artis atau orang-orang yang dekat dengan
pilot. Oh, maksudnya deket sama pilot. Oh, maksudnya buat yang mau pacaran sama pilot. Oh ya Allah, maksudnya atau mungkin suaminya pilot gitu ya. Tipsnya harus ekstra sabar. Gitu, ekstra sabar tuh luar biasa memang. Kenapa? Karena nggak hanya sekedar masalah affair-nya ya. Kalau aku bilang affair-nya itu adalah nomor kesekian buat yang mau deket sama pilot. Karena yang paling utama tuh sebenarnya adalah safety-nya, kesehatannya, terus juga bagaimana dia belajarnya. Karena setiap 6 bulan sekali kan mereka harus simulator lagi, belajar lagi. Nah itu kan kalau misalkan lagi nggak mood belajar atau mungkin hasilnya jelek, itu bisa fail. SIM-nya nggak keluar, nggak terbang kan gitu kan, kasihan. Jadi memang yang paling penting sih itu. Apalagi kan kalau suamiku kan sekarang kerja di Timur Tengah, sering lewatin daerah konflik. Nah itu kan benar-benar menyita mental dan perasaan ya. Kalau masalah affair lah, itu kita serahkan saja sama Tuhan. Karena yang namanya istri itu hanya bisa memantau ketika di rumah. Ketika udah keluar